Selamat datang kembali di channel saya, Mat Dukata. Hari ini kita akan belajar tentang operasi perkalian matriks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa kabarnya kalian semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alangkah baiknya kita memulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin pelajaran. oleh salah Alangkah satu dari baiknya kalian. kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita bahas dulu minggu kemarin belajar tentang apa? Penjumlahan matriks. Iya, penjumlahan dan operasi pengurangan matriks. Bagaimana syaratnya di situ? Bagaimana matriks? Nah, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajarannya apa hari ini. Yang pertama, kalian diharapkan bisa melakukan operasi perkalian matriks dengan benar. Kemudian bisa mengidentifikasi sifat-sifat pada operasi perkalian matriks dengan teliti, menggunakan prosedur yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian matriks, dan menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan operasi perkalian matriks dengan tepat. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, operasi perkalian matriks dengan skalar. Yang kedua, ilustrasi operasi perkalian dua matriks. Yang ketiga, syarat operasi perkalian dua matriks. Yang keempat, sifat-sifat operasi perkalian matriks. Oke, nih. Nah, ada diketahui matriks A, 3, min 2, 1, 0, 4, 2. Berapakah hasil dari 4A? 4 kali 3 4 kali 3 kali min 2, 4 kali min 2 4 kali 1, 4 kali 0. sama-sama dikali 4. Nah, semua elemennya dikali dengan 4. Empat. Jadi apa yang dimaksud dengan operasi perkalian skalar? Nah, ini apa operasi perkalian dua matriks? Sebelumnya kalau operasi perkalian dua matriks kira-kira dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk apa? Menghitung uang. Atau menghitung uangnya dalam bentuk apa kalau dalam pelajaran kalian biasanya? Pelajaran apa yang suka menghitung uang terus? Kelas 10 kalian dapat kayaknya. Apa? Ekonomi atau akuntansi. Ya, biasanya untuk menghitung jurnal keuangan. Menghitung jurnal keuangan. Nah, sekarang kita membahas ini. Semalam sudah ada yang berdiskusi. Ini ilustrasinya, ada permasalahan ketika jam istirahat, Benny dan Dias membeli jajanan di kantin sekolah. Kalau belum menggunakan konsep perkalian matriks, berapa uang yang harus dibayar? Kan 4 buah kue Benny, kue dan 2 buah. Dikali harganya. Masing-masing dikali harganya. Harga. Dapatlah Benny harus bayar ini berapa? Dapat totalnya? 18.000. 18.000. Dias harus bayar berapa, Dias? 11.000. 11.000. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan konsep perkalian matriks? Langkah pertamanya harus diapakan terlebih dahulu? Buat tabel. Tabel apa saja? Tabel jajanan dan sama harga jajanan. Iya, betul. Tabel banyak jajanan dengan tabel. Kemudian tabelnya nanti diapakan? Setelah dapat tabelnya. Tabelnya diubah menjadi Matriks, bentuk matriks. Misalkan yang tabel jajanan, matriks apa? Matriks A. Tabel harga, matriks B. B. Kemudian dikalikan. A kali B. Gimana cara mengalikannya? Baris pertama, ordo baris pertama dikali ordo kolom pertama. Baris pertama elemennya dikalikan dengan kolom pertama. Berapa? Hasilnya berapa kali berapa? 4 kali 4 kali 2.000, 2 kali 5.000. Ya, 4 kali 2.000. Jangan lupa ada penjumlahan di situ antara elemen yang satu dengan elemen yang lainnya. 4 kali 2.000 ditambah 2 kali 5.000. Hasilnya totalnya 8.000 ditambah 10.000. Tambah 10.000. Sama dengan 18.000. Kemudian yang lainnya berarti baris kedua dikali dengan Baris kedua dikali dengan kolomnya ya. Kolom pertama karena kolomnya hanya ada satu. Oke, berapa kali berapa? 3 kali 2.000, 1 dikali 5.000. Oke, 3 kali 2.000 ditambah 1 kali 5.000. Dengan
Hasilnya 6.000 ditambah 5.000. 6.000 ditambah 5.000 jadi 11.000. Betul, 11.000. Tadi kalau Ibu bisa bentuk seperti ini, mungkin ya kurang lebih sama. Nah, ini lihat. Tabelnya yang matriks A itu, tabel yang baris pertama adalah Beni, baris kedua adalah Dias. Maka nanti hasil perkaliannya yang baris pertama punya Beni, yang baris kedua punya Dias. Sama nggak dengan perhitungan manual yang tadi kita lakukan? Sama. Sama. 14.000 buat Beni, 15.000 buat Dias. Sama nggak hasilnya? Beda. 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 Jadi yang benar yang mana? A kali B atau B kali A? A kali B. A kali B. Kira-kira B kali A salahnya di mana di situ? Dina kerjakan B kali A hasilnya adalah 14.000 dan 15.000. Nah, kalian lihat di sini. 4 dan 3 ini banyaknya apa? 4 dan 3 nih yang baris pertama. Kalau dilihat dari tabel banyak. Jajanan apa? Kue atau es krim? Yang 4 sama 3. Kue. Kue. Yang 2 sama 1? Es krim. Es krim. Berarti sesuai nggak dengan yang ditanyakan? Kita kan tadi mau mintanya yang dibayarkan Beni dan Dias. Kalau ini sesuai nggak? Enggak. Enggak. Apa syaratnya? Kalau dua matriks bisa dikalikan. Matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Iya, betul. Jadi harus kolom pada matriks pertama harus 2 kali 1. Lihat yang tengah-tengah sini nih. Ini kolom matriks pertama, ini baris matriks kedua. Sama angkanya sama-sama 2, maka bisa dikalikan. Kemudian tadi hasilnya adalah matriks berordo 2 kali 1. Dari mana dapat ordo barunya? Dari ujung yang paling luar, yang paling sebelah kiri dengan ujung yang paling sebelah kanan. Tadi bagaimana jika perkalian di atas kita balik menjadi B kali A? Berapakah hasil perkalian kedua matriks? Nah, matriks B 2 kali 1, matriks A 2 kali 2. Nih, kolomnya 1, barisnya 2, beda, tidak bisa dikalikan. Karena banyaknya kolom pada matriks pertama tidak sama dengan banyak baris pada matriks kedua, maka kedua matriks itu tidak dapat dikalikan. Sesuai tadi hasilnya, tidak sesuai yang kali 2, disuruh menentukan A kali B dan B kali A. Coba, Suci yang udah aktif mic-nya, A kali B berapa hasilnya, Suci? Hasil akhirnya aja. Min 4, 13, 8, 4. 4. Kalau B kali A? 0, 12, 10, 0. Hasilnya sama tidak? Beda. Beda. Berarti disimpulkan apa di situ? Kalau A kali B, B kali A itu sifat apa? Komutatif. Nah, berlaku nggak berarti pada perkalian dua matriks? Tidak berlaku. Tidak berlaku sifat komutatif. Betul. Sekarang selanjutnya Lala aktif. Hasilnya ya? Mic-nya. 1, 4, 9, 16. Nah, dapat dari mana Yan? Rian segitu. Diapakan? Di kuadrat. 1 dikali 1, terus 2 dikali 2, 3 dikali 3, dan 4 dikali 4. Semuanya masing-masing Rian kuadratkan elemennya? Iya. Ya, oke. Yang lain tadi yang beda. Siapa yang mau mengintikan? Saya, Bu. Saya. Frida, berapa Frida hasilnya? 1, 2, 3, 4. Terus 1, 2, 3, 4. Diapakan? Dijadiin 2, Bu. Iya, terus berapa hasilnya? 7, 16, 12, 22. 7, 16, 12, 12, 22. Oke, coba kita lihat ya, mana yang benar. Ada yang benar jawabannya? 7, 10, 15, 22. Suci mungkin? Coba kita cek sama-sama ya. Nah, tadi ini kan namanya A kuadrat, artinya matriks A kuadrat. Kalau tadi benar konsepnya itu dikuadratkan, berarti kalau 1 kuadrat artinya 1 kali 1. Nah, berarti kalau A kuadrat artinya A kali A, berarti matriks A dikali dengan matriks A. Gak apa-apa, walaupun tadi kurang tepat jawabannya, Arif dan Rian dapat poin tambahan juga. Dan yang tadi yang sudah menjawab, Lala, Frida, Muti, Muslim, dan lain sebagainya juga Ibu tuliskan poin tambahannya. Buat kesimpulan dulu, syarat dua matriks bisa dikalikan apa? Memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks kedua.
Oke, betul. Bagaimana cara mengalikannya? Andina, cara mengalikannya bagaimana? Apa kali apa? Dengan menjumlahkan hasil kali antara elemen baris dengan elemen kolom. Iya, elemen baris dan elemen kolomnya dikalikan dulu, kemudian dijumlahkan hasilnya. Kemudian sifat-sifatnya tadi apa saja yang pertama? Berlaku nggak sifat komutatif? Tidak. 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 Kemudian? Asosiatif. Asosiatif. Berlaku Kemudian apa sifat lagi? asosiatif, Distributif. distributif, Memiliki Identitas. identitas. Dan yang terakhir, A kali B transpos sama dengan? B transpos kali A transpos. Kalau kemarin pada operasi penjumlahan dan operasi pengurangan matriks, salah satunya berlaku hubungan X ditambah A sama dengan B. Maka untuk mencari matriks X-nya adalah dengan cara B dikurang A. Lalu bagaimana kalau pada operasi pengalihan matriks? Bagaimana hubungan dari persamaan A kali X sama dengan B? Mungkin kalau di aljabar biasa, kalian bisa menentukan X-nya, yaitu dengan cara apa? Ya, betul, dengan cara B dibagi dengan A. Tapi di dalam matriks tidak ada yang namanya operasi pembagian. Maka bagaimana cara mencarinya? Kita akan mempelajarinya minggu depan. Kalian bisa buka-buka dulu materi-materinya, yaitu berkaitan dengan determinan dan inverse matriks. Akan ada penilaian untuk ranah pengetahuan kalian, apakah sudah paham atau belum tentang materi operasi perkalian dua matriks ini. Maka kalian standby nanti di portal Dik. Ibu akan meluncurkan 10 soal di sana untuk pengambilan nilai. Tetap semangat dan kunci mempelajari pelajaran matematika adalah 3B. Belajar, berlatih, bisa. Kalian harus belajar dulu materinya tentang apa. Kalau sudah tahu materinya tentang apa, rumus-rumusnya bagaimana, langkah yang kedua adalah berlatih. Berlatih soal-soal terus-menerus sampai nanti akhirnya kalian akan bisa menguasai materi tersebut. Ibu cukupkan pembelajaran kali ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.